Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, berjumpa lagi dengan Ustazah Indah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, kita akan membahas materi baru dan materi terakhir di semester 2, yaitu mengenai teks cerita inspiratif. Apakah ada yang tahu teks cerita inspiratif itu seperti apa? Mari kita bahas. Teks cerita inspiratif. Di dalam namanya saja sudah jelas ya ada kata inspiratif. Inspiratif ini diambil dari kata inspirasi. Inspirasi itu berarti sesuatu yang bisa memberikan ide, yang bisa memberikan ilham, yang bisa memberikan motivasi. Jadi apa sih teks cerita inspiratif itu? Teks cerita inspiratif adalah teks yang membangun motivasi bagi para pembacanya. Dalam teks inspiratif terkandung motivasi, kepedulian, simpati, dan empati. Jadi, teks cerita inspiratif ini teks yang isinya itu bisa membangun motivasi bagi yang membacanya. Dan di dalam teks inspiratif ini ada 4 hal yang terkandung. Yang pertama motivasi, yang kedua kepedulian, yang ketiga simpati, dan yang keempat empati. Nah, di sini ada kata simpati dan empati. Apa sih bedanya simpati dan empati? Simpati itu adalah perasaan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Sedangkan empati, keadaan mental yang merasa orang tersebut bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ustazah, apa bedanya? Bedanya, di dalam simpati ini tidak termasuk keadaan mental. Jadi belum merasuk ke jiwanya, hanya sekedar merasa turut merasakan. Contohnya, ketika ada teman kalian yang kehilangan orang tersayangnya, kalian mengucapkan melalui chat turut berduka cita. Nah, hanya sekedar itu saja. Itu namanya simpati. Kamu turut bersimpati terhadap temanmu. Sedangkan empati, selain mengucapkan turut berduka cita, dia juga datang ke rumah temannya dan juga memberikan penguatan kepada temannya. Misalnya dengan memeluknya, gitu ya, ikut menangis, gitu ya, karena dia tuh si empati ini sudah merasuk gitu ya ke mental, ke jiwa ya, berhubungannya dengan jiwa gitu. Jadi perasaan merasakannya itu sudah bukan sekedar di ucapan atau di penglihatan, tapi juga sudah merasa orang yang dia lihat itu ya adalah dia sendiri gitu. Si perasaannya itu adalah perasaan dia sendiri ya. Itu bedanya simpati dan empati. Jadi di dalam teks cerita inspiratif ya ada kandungan-kandungan motivasi, kepedulian, simpati, dan empati. Setelah kalian membaca teks cerita inspiratif itu bisa membangkitkan keempat hal tersebut. Oke. Nah, di dalam teks cerita inspiratif ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu fungsi teks cerita inspiratif, lalu struktur teks cerita inspiratif, kebahasaannya, dan yang terakhir menulis cerita inspiratif. Oke, untuk hari ini kita atau Ustazah akan membahas 2 dulu, yaitu fungsi teks cerita inspiratif dan juga struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada fungsi teks cerita inspiratif. Fungsinya itu sebagai apa sih Ustazah? Apakah teks cerita inspiratif itu memiliki fungsi? Ya, pasti memiliki fungsi ya. Nah, fungsi yang pertama adalah memberikan informasi secara kronologis dari pengalaman yang dialami. Dari pengalaman. Kenapa ada kata dari pengalaman? Karena teks cerita inspiratif bisa ditulis kalau kita sudah mengalami sesuatu. Ibaratnya kita mau membuat cerita berdasarkan kisah kita, ya, menceritakan pengalaman kita. Itu teks cerita inspiratif. Ya, ada sesuatu yang pernah kalian rasakan atau yang pernah terjadi pada kalian dan menurut kalian cerita atau kejadian yang menimpa kalian itu ingin kalian bagikan kepada orang-orang karena bisa memberikan motivasi gitu ya, bisa menginspirasi gitu, bisa menumbuhkan rasa kepedulian dan lain sebagainya. Jadi kalian bagikan ya, memberikan informasi kan. Tapi selain isinya itu berupa pengalaman, juga informasinya harus kronologis. Kronologis itu berasal dari kata kronologi. Kronologi itu berurutan ya, berurutan sesuai urutan waktu. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba menceritakan hikmahnya atau inspirasinya
tapi kita tidak menceritakan bagaimana kejadiannya itu. Ya, jadi di akhir kejadiannya nih tidak boleh, tapi harus berurutan dari mulai awalnya bagaimana, terus nanti mulai muncul si masalahnya bagaimana, terus masalahnya mulai memuncak bagaimana, nanti yang terakhir masalahnya selesai dan hikmah apa yang bisa diambil itu seperti apa, yaitu harus kronologis atau berurutan. Fungsi yang kedua adalah menceritakan kenyataan pribadi untuk suatu kepentingan. Ya, karena teks cerita inspiratif itu berasal dari pengalaman atau sesuatu yang pernah terjadi pada diri kita sendiri, berarti kan itu kenyataan ya, kenyataan yang dialami gitu, kenyataan yang dialami. Jadi fungsi yang kedua menceritakan kenyataan pribadi untuk suatu kepentingan. Kepentingan apa? Misalnya kepentingan yang pertama hanya untuk memberikan motivasi, ya itu kan kepentingan. Untuk memberikan inspirasi, ya sesuai dengan judulnya, untuk meningkatkan simpati atau membangkitkan empati seseorang, itu juga sama, suatu kepentingan ya. Jadi fungsinya itu untuk menceritakan kenyataan atau sesuatu yang pernah terjadi pada diri kita sendiri untuk suatu kepentingan atau suatu tujuan ya, tujuan tergantung seseorang yang menuliskannya. Dan fungsi yang terakhir, fungsi yang ketiga, yaitu menceritakan pengalaman hanya sebagai hiburan semata. Ya, karena teks cerita inspiratif ini berdasarkan dari pengalaman atau sesuatu yang terjadi pada diri sendiri. Ya, jadi fungsi yang ketiga ini menceritakan pengalaman kalian hanya sebagai hiburan semata. Kan tidak semua orang membaca teks itu untuk mengambil motivasi atau mencari inspirasi ya. Tapi ada juga yang membaca teks atau membaca cerita itu hanya untuk hiburan. Jadi fungsi yang ketiga itu menceritakan pengalaman kita hanya untuk menghibur gitu, menghibur pembaca atau menghibur orang lain ya, itu fungsinya. Jadi kita ulang ya, fungsi dari teks cerita inspiratif itu ada 3. Yang pertama, untuk memberikan informasi secara kronologis atau berurutan dari pengalaman yang dialami. Oke, yang kedua, menceritakan kenyataan pribadi untuk suatu kepentingan, entah itu untuk membangkitkan motivasi atau untuk membangun rasa simpati dan empati seseorang, dan juga untuk meningkatkan kepedulian orang lain misalnya. Dan yang terakhir, untuk menceritakan pengalaman hanya sebagai hiburan semata ya. Jadi kalian itu menulis teks cerita inspiratif itu hanya untuk menceritakan pengalaman kalian dan menghibur pembaca. Misalnya itu fungsinya. Oke, materi yang kedua adalah struktur teks cerita inspiratif. Untuk struktur teks cerita inspiratif tidak beda jauh dengan struktur teks narasi atau cerpen. Ya, karena teks cerita inspiratif sendiri termasuk pada jenis teks narasi. Ya, pengertian narasi menurut KBBI itu adalah pengisahan atau suatu cerita kejadian. Kan teks cerita inspiratif ini ada kejadiannya, kejadian berdasarkan kejadian nyata atau juga berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi teks cerita inspiratif bisa disebut juga teks narasi. Makanya strukturnya tidak beda jauh dengan teks narasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi itu apa? Orientasi ini kalau bahasanya ini prolog atau permulaan pengenalan cerita. Di dalam orientasi, kalian ya sebagai penulis atau ketika kalian membaca teks itu biasanya teksnya ini baru berisi pengenalan tokohnya siapa saja, pengenalan tempatnya di mana, pengenalan waktunya kapan, baru secara umum lah, baru memperkenalkan gitu ya. Misalnya di sebuah kota, seorang pria sedang berjalan di siang hari yang terik misalnya, baru seperti itu. Baru permulaan memperkenalkan bahwa nanti di ceritanya itu yang terlibat tokohnya si ini dan si ini. Lalu kejadiannya itu ada di tempat ini, dan yang terakhir itu kapannya biasanya. Yang kedua, selain orientasi, ada juga komplikasi. Apa itu komplikasi? Dari kalimatnya sudah jelas ya, konflik atau dari kata konflik. Konflik itu kan masalah. Komplikasi ini berarti gabungan masalah ya, gabungan masalah.
Maksudnya gabungan masalah ini mulai dari masalahnya muncul, sampai masalahnya mulai naik perlahan-lahan menjadi memuncak, sampai akhirnya setelah di puncak, berarti kan ibaratnya kita mendaki, setelah di puncak berarti turun kan ya, berarti masalah juga mulai menurun, mulai menemukan solusi, itu adanya di bagian komplikasi. Ya, berarti kan inti dari sebuah cerita itu berarti komplikasinya ya, masalahnya. Nanti juga inspirasinya atau hikmahnya itu ada di komplikasi ya. Mulai dari masalahnya muncul, masalahnya memuncak, sampai masalahnya menurun, itu ada di komplikasi. Yang terakhir ada resolusi. Resolusi ini penutup atau epilog ya, kalau di dalam sebuah drama itu namanya epilog. Epilog ini akhir ya, akhir. Biasanya menceritakan kalau di dalam cerita itu menceritakan solusinya ya, bisa juga solusinya atau penutup dari penyelesaian dari masalah yang terjadi di komplikasi, itu ada di resolusi. Atau bisa jadi juga endingnya dari si tokoh-tokoh yang terlibat setelah ada masalah, setelah masalahnya memuncak lalu berakhir, itu seperti apa, itu ada di resolusi. Dan yang terakhir ada reorientasi. Nah, ini bedanya teks narasi dengan teks cerita inspiratif, ada reorientasi. Pada reorientasi ini berisi hikmahnya, hikmah dari kejadian yang sudah diceritakan di orientasi, komplikasi dan resolusi itu apa? Itu ada di bagian reorientasi. Seperti teks yang ada di depan Ustazah ini ya. Di sini di bagian reorientasinya itu berbunyi seperti ini. Dari kejadian tersebut terdapat hikmah bahwa kita sebagai anak tidak boleh lupa kepada orang tua. Sesibuk apapun kita, sempatkan langsung untuk bertemu ibu, mencium tangannya, memeluknya dengan erat. Jangan sampai kita menyesal jika pada akhirnya kita akan berpisah dengan ibu kita. Jadi biasanya kan kalau di dalam cerita atau cerpen itu suka ada amanat ya, amanat. Kalau amanat itu kan tersirat. Kalian baca dulu ceritanya secara utuh, baru kalian bisa menyimpulkan amanatnya apa. Nah, kalau di dalam teks cerita inspiratif, beda lagi. Karena teks cerita inspiratif ini di dalamnya terkandung hikmah, dan hikmahnya itu tidak tersirat, tapi dituliskan di bagian reorientasi. Jadi kalau di orientasi, komplikasi, dan resolusi itu kalian fokus untuk menceritakan kejadiannya, sementara di reorientasi kalian itu menuliskan gitu di luar cerita itu hikmah dari cerita di atas itu seperti apa ya. Jadi ada 4 ya untuk strukturnya. Yang pertama orientasi, yaitu permulaan atau pengenalan cerita, baru menceritakan siapa tokoh-tokohnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya, ya yang seperti itulah. Seperti apa di dalam 5W1H ya. Tapi kalau di orientasi baru who-nya, siapanya, when-nya, dan juga where-nya. Ya, kapan, siapa, di mana. Biasanya itu. Kalau untuk komplikasi, ini baru permasalahannya. Mulai dari masalahnya muncul sedikit demi sedikit sampai dia mulai menanjak, sampai dia ada di puncak ya, di klimaks ya, puncak masalah. Lalu si masalah ini mulai turun perlahan-lahan sampai menemukan jalan keluar, itu ada di komplikasi. Nah, untuk resolusi ini biasanya penegasan ulang atau keadaan setelah terjadi masalah itu, keadaan si tokoh-tokoh yang terlibat itu seperti apa, penyelesaiannya, endingnya itu mau bahagia kah misalnya ya, kalau di dalam cerita kan bahagia kah, atau misalnya ternyata tidak bahagia gitu kan, itu ada di resolusi. Nah, untuk reorientasi ini baru dituliskan hikmahnya, hikmah dari cerita yang sudah dituliskan di orientasi, komplikasi, dan resolusi itu apa, itu dituliskan di bagian reorientasi ya, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu ya sampai di sini 2 pembahasan. Nanti di pekan berikutnya Ustazah akan membahas lagi 2 pembahasan lainnya, yaitu kebahasaan dan bagaimana cara kita menulis cerita inspiratif. Terima kasih untuk Ananda yang sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.